Oke, di sini kita akan membahas tentang termokimia. Nah, termokimia itu apa? Termokimia terdiri dari dua kata, yaitu termo dan kimia. Termo di sini maksudnya adalah tentang suhu atau kalor. Sedangkan kimia yaitu tentang reaksi kimia. Penerapan hukum pertama termodinamika terhadap peristiwa kimia. Nah, hukum pertama termodinamika itu apa? Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, itu merupakan bunyi dari hukum pertama termodinamika. Untuk lebih jelasnya tentang termodinamika, kalian bisa membuka fisika bab semester 2 ya. Nah, termokimia sendiri itu membahas perubahan kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Sebelum kita melanjutkan ke entalpi dan sejenisnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Sistem adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian. Sedangkan lingkungan adalah area di sekitar sistem yang memungkinkan terjadinya transfer energi. Nah, di sini batas antara lingkungan dan sistem yang menentukan adalah kita sendiri. Misalnya, aku punya partikel. Nah, partikel ini yang aku fokuskan. Jadi yang di luar partikel ini merupakan lingkungannya. Seperti itu. Nah, sistem ini terdiri dari 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem terisolasi. Sistem terbuka ini energi dan materi bisa keluar. Contohnya air panas itu, kan uap airnya bisa keluar. Nah, panasnya juga bisa keluar. Sedangkan kalau sistem tertutup, energi dapat keluar, tetapi materi tidak dapat keluar. Kan uap airnya nggak bisa keluar, tapi panasnya masih bisa keluar. Sedangkan sistem terisolasi adalah sistem energi dan materi tidak dapat keluar. Nah, setelah itu ada yang namanya reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Nah, apa yang dimaksud reaksi eksoterm? X itu keluar, sedangkan N itu masuk. Adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Kan X keluar, sedangkan N itu ke dalam. Reaksi yang menyerap kalor, sedangkan yang ini melepas. Nah, ketika melepas, maka yang sistem ini akan kekurangan kalor, sehingga delta H-nya menjadi minus. Sedangkan yang endo, delta H-nya akan plus. Ingat bahwa sistem itu kita yang menentukan sendiri. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar tentang entalpi. Entalpi atau kalor adalah jumlah dari semua bentuk energi dalam suatu zat. Dinyatakan dengan H. Entalpi akan tetap konstan selama tidak ada energi yang masuk atau keluar dari zat. Nah, ini notnya, besarnya entalpi tidak dapat ditentukan. Hanya perubahannya yang bisa dihitung. Jadi, H itu tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah perubahannya, atau kita sebut dengan delta H. Oke? Nah, ini dia perubahan entalpi. Perubahan entalpi adalah perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Delta H merupakan selisih antara entalpi produk dan entalpi reaktan. H2 ini produk, H1 yang reaktan. Tapi kita tidak bisa menghitung nilai H2 dan H1 ini. Hanya perkiraan saja. Nah, ini diagram tingkat reaksinya. Reaksi eksoterm, dia memiliki delta H yang negatif. Sedangkan reaksi endoterm dia memiliki delta H yang positif. Kenapa? Karena produknya atau yang pertama, maksudnya yang kedua. Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang reaktannya itu lebih tinggi daripada produknya. Sehingga untuk ke produk dia akan turun. Jadi kan minus. Kalau yang ini dari reaktan ke produk nambah jadi positif. Nah, seperti itu. Ingat reaksi endoterm itu positif. Kalau reaksi eksoterm itu negatif. Oke? Sekarang kita akan belajar tentang perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar itu apa? Apa bedanya dengan perubahan entalpi yang biasa? Entalpi standar itu diukur pada temperatur 298 K atau
25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Disepakati sebagai perubahan entalpi standar. Nah, kenapa harus ada delta H0 ini atau perubahan entalpi standar? Agar kita lebih mudah menghitung suatu reaksi kimia. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan harga perubahan entalpi. Persamaan termokimia selain menyatakan jumlah mol reaktan dan jumlah mol produk, juga menyatakan jumlah kalori yang dibebaskan atau diserap. Nah, ini bedanya dengan persamaan biasa karena ada energinya atau jumlah kalorinya pada reaksi. Oke. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh persamaan reaksi termokimia. Bedanya kalau yang di stoikiometri ini nggak bisa setengah. Kalau yang ini bisa setengah. Oke. Nah, contohnya setengah CH4 direaksi dengan oksigen. Koefisiennya seperti ini. Nilai delta H0-nya negatif 802 kJ per mol. Nah, kalau kita kalikan 2 kok F-nya kan jadi 1 ini. Ini jadi 2, ini jadi 1, ini jadi 2. Kita kalikan 2. Nah, ini berlaku delta H-nya kelipatan dikali 2. Nah, delta H berbanding lurus dengan koefisien. Lalu yang selanjutnya, ketika reaksi ini dibalik, kan ini dibalik jadi ke sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, delta H-nya juga jadi positif. Jadi dibalik. Delta H plus min bila reaksi dibalik. Jadi misalnya ini dibalik jadi positif, ini dibalik lagi jadi negatif. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar. Jenis-jenis perubahan entalpi standar itu ada banyak. Salah satunya itu pembentukan, penguraian, pembakaran, sama pelarutan. Ada juga perubahan entalpi uap, perubahan entalpi peleleh dan lain-lain. Nah, perubahan entalpi yang sering digunakan itu yang nomor 1 sampai 3 ini. Nah, perubahan entalpi pembentukan dilambangkan dengan delta HF, penguraian standar dengan delta HD, yang perubahan entalpi pembakaran standar itu delta HC. Oke. Nah, perubahan entalpi pembentukan standar yaitu perubahan entalpi pembentukan pada 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Perlu digarisbawahi di sini 1 mol senyawa yang terbentuk dari unsur-unsurnya dan pada keadaan standar. Nah, maksudnya gimana? Misalnya delta HF-nya CO2 itu min 393,5 kJ per mol. Nah, ingat di sini 1 mol senyawa berarti CO2-nya hanya 1 koefisiennya. Nggak boleh 2, 3 atau lain-lain, hanya 1. Nah, dari unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya di sini apa? Yaitu C dan O2. O di sini tidak bisa berdiri sendiri, misalnya O, ini nggak bisa. Karena O itu unsur yang selalu berikatan 2, yaitu O2. Oke, nah. Yang kedua contohnya adalah delta HF-nya H2O liquid, yaitu min 285,8 kJ per mol. Nah, ingat bahwa 1 mol senyawa berarti ini 1. Oke. Nah, terbentuk dari unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu apa aja? Ada hidrogen sama oksigen. Nah, di sini hidrogen juga harus H2, nggak boleh H gini. Salah. Oke. Nah, karena O di sini hanya ada 1. Ini kan misalnya O2. Maka koefisiennya yang O2 ini jadi setengah. Di termokimia per koma-koma itu dalam koefisien diperbolehkan. Seperti itu, oke? Nah, selanjutnya perubahan entalpi penguraian standar, yaitu perubahan penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ini kebalikan ya. Delta H0D itu berkebalikan dengan delta H0F. Tadi karena penguraian tadi kan pembentukan 1 mol senyawa, sedangkan yang ini penguraian 1 mol senyawa. Contohnya delta HD-nya NO itu min 90,4 kJ. 1 mol, ingat 1 mol senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya yaitu N dan juga O.
Di sini N tidak bisa berdiri sendiri, N nggak bisa, harus N2. Nah, O2 juga sama, tidak bisa berdiri O. Sehingga bila dibalik, kan bisa dibalik reaksi termokimia. Dibalik, ini kan jadi plus. Ini kan jadi plus, dibalik reaksinya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, ingat bahwa tadi 1 mol senyawa yang terbentuk itu kan delta HF. Oke? Jadi berlaku delta HD berbalikan dengan delta HF. Oke? Nah, selanjutnya yaitu perubahan entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol unsur atau senyawa. Di sini maksudnya pembakaran sempurna, dia jelas menghasilkan namanya CO2 sama H2O. Nggak ada yang lain, cuma ini aja 2. Oke? Contohnya delta Hc-nya CH4 itu min 802 kJ per mol. CH4, dan ini ingat hanya 1 koefisiennya, dibakar dengan O2 lalu menghasilkan CO2 dan H2O. Yang perlu diingat di sini koefisiennya 1, yang lainnya menyesuaikan. Oke? Nah, selanjutnya perubahan entalpi pelarutan standar. Perubahan entalpi pelarutan standar adalah perubahan entalpi pelarutan 1 mol zat menjadi larutan encer. Contohnya NaOH, di sini solid. Maksudnya solid itu apa? Padat. Padat dilarutkan dalam air. Nah, jadi larutan. Nah, itu namanya entalpi pelarutan standar. Oke, kita lanjutkan ke menentukan harga perubahan entalpi. Yang pertama caranya yaitu dengan kalorimeter. Kalorimeter itu apa? Itu suatu alat untuk mengukur jumlah kalori yang diserap atau dibebaskan oleh sistem. Nah, di sini berlaku Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini di pelajaran fisika sudah kita pelajari. Nah, Q itu kalor, M itu massa zat, delta T-nya perubahan temperatur, C-nya itu kalori jenis. Nah, di sini Q yang dimaksud itu Q larutan. Nah, Q larutan itu berbeda dengan Q sistem. Q sistem itu sama dengan min Q larutan. Sedangkan delta H itu sebanding dengan Q sistem. Sehingga delta H sama dengan min Q per mol. Nah, sudah kita dapatkan persamaannya seperti ini. Kita coba ke latihan soal agar lebih paham. Nah, dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara eksotermik dan ternyata 0,5 kg air yang mengelilinginya sebagai pelarut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Kalori jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Berapa nilai delta H-nya? Nah, kita cari Q-nya, yaitu M kali C kali delta T. Sama dengan M-nya ini kita berubah ke gram. Karena di sini C-nya per gram, oke? Sini 500 dikalikan 4,2 dikalikan delta T-nya 3. Nah, saya hitung dulu. 4000 ketemu 6300 Joule atau 6,3 kilojoule. Oke, ini masih dalam Q. Nah, bagaimana cara menghitung delta H-nya? Ingat delta H sama dengan Q per mol. Maaf, min Q per mol ya. Sama dengan molnya kita hitung dulu. Mol sama dengan molnya berapa? 0,5 kg air. Berarti 0,5 kita ubah ke 500 gram dibagi dengan mR-nya, yaitu 18. Kita hitung 500 dibagi 18, yaitu
27,78 mol. Nah, udah ketemu, sehingga kita bisa hitung delta H-nya min Q 6,3 per 27,78 sama dengan 27,78, sehingga ketemu 0,2268 kilojoule per mol. Nah, seperti itu. Gampang kan? Oke. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu menentukan harga perubahan entalpi dengan menggunakan hukum Hess. Di sini hukum Hess itu apa? Hukum Hess berbunyi perubahan entalpi reaksi tergantung keadaan awal dan keadaan akhir sistem yang tidak tergantung pada jalannya reaksi. Maksudnya gimana? Contohnya gini. C kita reaksikan dengan O2. Nah, di sini akan berlaku reaksi seperti ini. C plus O2, dia akan pertama menjadi CO, lalu sisa O2. Lalu CO akan bereaksi dengan O2, menghasilkan CO2. Nah, ini kan ada delta H2 sama delta H3. Di sini, delta H2 dan delta H3 ini tidak tergantung. Jadi tidak usah diperhatikan. Yang diperhatikan adalah delta H1-nya saja. Hanya keadaan awal dan keadaan akhir sistem, tidak tergantung pada jalannya reaksi. Ingat itu. Nah, sehingga yang kita perlukan adalah hanya delta H1-nya, seperti itu. Contoh soalnya, bila diketahui delta H beberapa reaksi sebagai berikut. Nah, ini reaksinya, tentukan delta H dari 3C, 3H2, dan seterusnya. Nah, pertama apa yang harus kita lakukan? Kita cari dulu ini 3C. Mana yang mengandung C? Ini kan, tapi cuma satu. Berarti kita kalikan 3. Nah, sama-sama di kiri kan, tidak usah dibalik. Lalu yang kedua, ini H2. H2, mana yang ada H2? H2 ini. Nah, sama-sama H2 di sebelah kiri, tetapi ini 3, yang ini 1, berarti kita kalikan 3. Nah, yang terakhir C3H6. C3H6 yang mana? Nah, ini kan ada. Nah, tapi ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Berarti ini kita balik. Oke, kita balik. Sehingga nanti ini tidak min, jadi positif. Yang ini dikali berlaku ya. Lalu, nah seperti ini. Koefisiennya yang pertama kita kalikan 3 semua. Jadi delta H-nya berubah. Ini kan 394 kali 3. Yang selanjutnya, min 286 kali 3 hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir, ini kan negatif. Ketika kita balik, dia jadi positif. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita jumlahkan. Ketika dijumlah, dilihat. Ini tidak ada O. Berarti O di sini harus hilang. Nah, ketika 3 tambah 1,5 kan 4,5. 4,5 sebelah kiri sama 4,5 sebelah kanan. Coret. Nah, seperti itu. Yang ini 3CO2 sebelah kiri sama 3CO2 sebelah kanan. Coret. Nah, lalu yang selanjutnya 3H2O sebelah kiri sama 3H2O sebelah kanan. Coret. Nah, sehingga sisa yang ini. Yang ditanyakan, delta H-nya bernilai positif 18,5 kilojoule. Oke? Oke, kita lanjut ke menentukan harga perubahan entalpi dengan menggunakan entalpi pembentukan atau kita sebut dengan delta HF. Nah, perhatikan reaksi berikut. Nah, A ini koefisiennya, A, B, C, D ini koefisien ya. Sedangkan PQ, RS itu reaktan. Sebelah kiri kan reaktan. Sebelah kanan itu produk. Berlaku seperti ini. Delta H C dikalikan delta HF-nya PS, yaitu produknya, ditambahkan koefisiennya, yaitu D,
dikalikan dengan delta HF-nya QR, lalu kita kurangi dengan koefisiennya PQ dikalikan delta HF-nya PQ. Nah, yang selanjutnya ditambahkan dengan koefisiennya RS dikalikan dengan delta HF-nya RS, sehingga kita bisa rangkum delta H yaitu delta HF-nya produk dikurangi delta HF, ini bukan salah, delta HF-nya produk dikalikan delta HF-nya reaktan. Nah, oke. Nah, notnya di sini delta HF unsur bernilai 0. Contohnya O2, H2, Na, Mg, dan lain-lain itu nilainya 0. Oke. Nah, contoh soalnya, tentukan entalpi pembakaran sempurna gas etana. Jika diketahui seperti ini. Pertama yang kita lakukan adalah tentukan reaksinya. Seperti ini. C2H6 plus 3,5 O2 menghasilkan 2 CO2 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita tahu kita harus menentukan delta H-nya, yaitu dengan delta HF-nya produk kita kurangi dengan delta HF-nya reaktan. Oke. Nah, ingat ini sehingga berlaku seperti ini. Delta H-nya produk itu apa aja? CO2 kan sama H2O. Nah, kita jangan lupa kalikan dengan koefisiennya. Oke. Nah, 2 kali CO2 sama 3 kali H2O. Di sini lalu dikurangi dengan reaktan, yaitu C2H6 koefisiennya kan 1. Lalu delta HF-nya O2 dikalikan dengan koefisiennya. Nah, ingat bahwa delta HF-nya O2 di sini bernilai 0. Nah, ini sehingga nilainya seperti ini. Lalu kita dapatkan negatif 1558,8 kJ per mol. Nah, selanjutnya yaitu menentukan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan rata. Maksudnya energi ikatan rata itu seperti apa? Contohnya aku punya CH4. Nah, masing-masing di sini kan ada ikatan CH sebanyak 4. Nah, untuk melakukan reaksi, ikatan ini harus diputus. Nah, itu namanya energi ikatan rata. Delta H berlaku, delta H itu sama dengan delta H pemutusan ikatannya dikurangi dengan pembentukan ikatan. Pemutusan ikatan ini di sebelah kiri atau reaktan. Yang pembentukan ikatan ini produk. Jadi kebalikan dari yang delta HF tadi. Yang delta HF itu produk min reaktan, kalau yang ini reaktan min produk. Ini tabelnya tidak usah dihafalkan karena biasanya di soal diketahui. Tetapi bedanya dengan delta HF. Delta HF itu berlaku untuk semua. Sedangkan yang ikatan ini hanya zat yang berfasa gas. Liquid, cair, solid tidak berlaku. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan delta H reaksi berikut. C2H4 plus 3O2 dan seterusnya. Diketahui hal ini. Nah, kan ditanya delta H-nya. Pertama yang kita lakukan apa? Kita gambar dulu strukturnya. Nah, strukturnya C2H4 kan seperti ini. Nah, tambahkan dengan 3O2. O2 kan punya ikatan rangkap. Menghasilkan 2CO2. CO2 kan seperti ini. Nah, oke. Lalu ditambah dengan 2H2O. H2O kan seperti ini. Maaf. H, ini O, ini H. Nah, setelah itu perhatikan bahwa ini delta H-nya yang
kita cari adalah ikatannya. Yang diperlukan ini kan ini C rangkap, berarti ini. Lalu CH mana? Nah ini. Lalu O rangkap, ini kan bukan rangkap, berarti yang ini. Lalu CO yang rangkap. Lalu OH, di sini kan ada OH. Nah yang ini berarti yang kita gunakan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah selanjutnya kita hitung. C rangkap di sini hanya ada 1, berarti 607. Lalu yang selanjutnya CH ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah sehingga 410 ini kita kalikan 4, seperti itu. Lalu kita jumlahkan dengan O nya yang rangkap. O nya rangkap ini 489 sebanyak 3. Koefisien juga dihitung. Nah, selanjutnya CO, ikatan CO di sini ada 2. Sebanyak 2. Lalu dikalikan dengan koefisiennya yaitu 2. Nah, jadi seperti ini. 2 kali 2 kali 732. Lalu selanjutnya OH di sini ada 2 OH. Ya kan? Ini sama ini. Lalu kita kalikan dengan koefisiennya sehingga berlaku seperti ini. Nah, selanjutnya didapatkan yang kiri 3714, yang kanan negatif 4768 sehingga didapatkan negatif 1054 kJ. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.